Ketika nutup satu pintu, jangan tutup semua pintu. Ada pintu-pintu yang masih bisa kita buka, ya kita buka. Supaya tidak sesak dada kita, bahwasanya mereka tetap saudara kita yang mendapatkan sapaan hangat dari kita itu merupakan pahala yang kita akan petik di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kondisi-kondisi yang semacam ini terkadang kita dipertemukan dengan kondisi tidak ideal. Kalau kita ternyata berjumpa dengan saudara-saudara kita yang terkadang memiliki aktivitas yang lebih dominan dengan dosanya, tentunya kalau kita merujuk kepada fatwa para ulama, ya diperbolehkan kita menghindari dosa itu. Walaupun dengan konsekuensi kita dituduh memutuskan silaturahmi. Tapi saya penting untuk menyampaikan begini. Kalau kita sudah menutup satu pintu, jangan tutup semua pintu. Karena akhirnya kita yang akan merasa sesak dada kita. Ustaz Deden nih, misalkan Ahi Deden, kalau sudah nutup satu pintu, antum kalau dalam satu rumah. Maaf. Kalau Ahi Deden berada dalam satu rumah, ada pintu yang ditutup. Biasanya apa yang kita lakukan supaya tidak sumpek dan tidak sesak dada kita, Ahi Deden? Biasanya apa? Kita buka jendela. Ya, kita buka jendela ya, supaya jangan sampai sesak gitu. Sama, sikap kita bermuamalah semacam ini juga penting dengan kaidah yang tadi saya sebutkan. Kalau nutup satu pintu, buka pintu yang lain, buka jendela. Sama, ketika kita mendapati ada saudara kita misalkan dominan dengan ghibahnya dan kita khawatir kita akan terjerumus kepada dosa, maka tidak apa-apa tinggalkan itu. Tapi jangan ditinggalkan 100% sebagaimana kita meninggalkan orang yang kufur kepada Allah. Ya tetap bagaimana kita tetap menyambung pada ranah-ranah yang aman. Contoh, kita meninggalkan aktivitas mereka ketika melakukan ghibah dan di tempat-tempat mana saja kita hafal. Tapi di saat yang lainnya kita rajin ngasih pisang goreng, kita ngasih kacang hijau, kita ngasih mungkin sayur mayur segar, kita hadiahin untuk mereka, kita datang sebentar, nanya kabar, gimana kabarnya Mbak, sehat? Ya ini ada kacang hijau Mbak, saya baru masak, moga-moga bisa bermanfaat. Mungkin kita kirim sesuatu yang menjadikan akhirnya tumbuhnya rasa cinta mereka kepada kita dan tetap tersambungnya rasa ukhuwah di dalam dan tetap tersambungnya rasa silaturahmi dengan mereka walaupun kita yang mengendalikan kapan kita datang dan kapan kita pergi. Tapi kalau kita langsung pergi seakan-akan kita menyikapi saudara kita semuanya tidak beriman, ya menurut saya tidak tepat. Lalu siapa yang nanti akan mendakwahi mereka? Yang kedua, terus gimana kita mendapatkan tali silaturahmi pahalanya yang begitu besar? Gitu. Saya melihat itulah yang dulu dilakukan oleh ibu kami, Allahu yarham. Ibu kami hidup pada satu kawasan yang ternyata pilihan fikihnya tidak sama dengan pilihan fikih orang di sekitar. Tapi Masya Allah yang saya lihat dari ibu itu kenapa kok ibu tidak terlalu dimusuhi, tidak disesat-sesatkan gitu. Padahal beliau hidup pada satu lingkungan yang banyak sekali kalau mereka mengadakan acara ibu nggak bisa datang. Diundang ini, ibu nggak bisa datang. Karena menurut ibu acara ini tuh sebenarnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Diundang acara ini terkadang ibu tidak datang. Karena menurut ibu ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah gitu. Tapi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu itu kalau di luar rumah itu setiap orang yang lewat itu senang gitu. Dan bahkan ketika ibu meninggal dunia yang datang itu Masya Allah yang takziah itu banyak sekali gitu. Di situ saya mendapati, oh ibu itu memiliki pola. Memang ibu tidak bisa mendatangi undangan-undangan yang sering sekali harus berbenturan dengan pilihan ibu selama ini. Tapi ketika beliau tidak bisa memenuhi undangan, ibu tidak memutuskan bagaimana beliau menjalin komunikasi. Ibu kalau ada pisang goreng berbagi, ibu kalau ada rezeki misalkan saya ngasih rezeki sama beliau, saya masih ingat, ibu tuh selalu punya amplop-amplop kecil gitu.
yang mana beliau bagikan kepada masyarakat di sekitar beliau yang keadaannya kurang mampu gitu. Kadang-kadang ibu masak gitu, terus ngundang tetangga-tetangga datang, diajak makan, setelah itu dipersilahkan pulang gitu. Akhirnya walaupun ibu tidak bisa memenuhi banyak undangan dari masyarakat sekitar karena pilihan ibu dengan apa yang beliau yakini, itu tidak menjadikan beliau dimusuhi dan tidak disoroti oleh masyarakat di sekitar. Karena apa ya tadi? Ibu itu menggunakan sebuah kaidah yang sederhana. Ketika nutup satu pintu, jangan tutup semua pintu. Ada pintu-pintu yang masih bisa kita buka, ya kita buka. Supaya tidak sesak dada kita, bahwasanya mereka tetap saudara kita yang mendapatkan sapaan hangat dari kita itu merupakan pahala yang kita akan petik di sisi Allah. Allah A'lam. Feel it in your heart, His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. زينت السماء وضعت الجبال أمرت البحار وخلقت الجنان سيرت الكواكب ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find